Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Margara Bunga Sitompul dengan NIM 1 2S 2406 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan studi kasus Spark IT. Nah, kita akan membaca dari permasalahan yang diberikan dari README-nya. Pada sesi kali ini, kami diminta untuk menyelesaikan sebuah persoalan untuk menguji pengetahuan dan keterampilan kami dalam menerapkan berbagai konsep yang telah dipelajari dalam pemrograman berorientasi objek. Di Institut Teknologi Dell, penataan lokasi parkir kendaraan Civitas Akademika menjadi prioritas. Setiap kendaraan harus diparkirkan pada area yang telah ditentukan sesuai dengan jenis kendaraannya. Terdapat beberapa area parkir yang dikhususkan untuk mobil dan eh, sepeda motorcycle. Berikut adalah ketentuan yang diterapkan. Yang pertama adalah mobil hanya dapat diparkirkan di area parkir yang dikhususkan untuk mobil, begitu pula dengan kendaraan sepeda motor. Penempatan kendaraan di daerah parkir tidak boleh melebihi kapasitas yang tersedia. Nah, kemudian kendaraan diidentifikasi dengan atribut dengan nomor polisi plate ataupun plat number, nama pemilik ataupun owner, dan jenis kendaraan ataupun type. Keunikan kendaraan dijamin melalui plat number. Berarti plat number di sini sebagai primary key-nya. Kemudian untuk area parkir ataupun parking area diidentifikasi dengan nama name. Kapasitas maksimal adalah capacity dan jenis kendaraan yang diizinkan adalah allowed type. Keunikan area parkir dijamin melalui name. Jadi, kode base kami mensimulasikan studi kasus tadi menjadi solusi berbasis Java dengan mengaplikasikan konsep object oriented dan ORM berbasis GPA. Jadi seluruh data itu akan disimpan ke database persistent dan kami dibebaskan untuk menggunakan driver database. Di sini saya menggunakan H2 aja. Kemudian sesuai pilihan kemudian di sini ada repository, ada POM XML, ditambahkan dependensi driver database yang saya pilih untuk mengubah grup ID tadi menjadi NIM saya. Selanjutnya ada persistent XML, yaitu konfigurasi ulang JBDC DVR kredensial sesuai dengan database yang saya pilih. Kemudian di sini tugas dan penilaian. Yang pertama, database design. Kami disuruh untuk menggambarkan struktur basis data sesuai dengan diagram physical data model ataupun PDM. Nah, nomor 1 dan nomor 2 ini sudah disubmit terlebih dahulu. Di nomor 3 ini kami akan menyelesaikan suatu pemrograman dengan format area, yaitu area add, name, capacity, allowed type. Kemudian ada format kendaraan, vehicle add, plate number, owner, dan type. Nah, selanjutnya ada test case 3.1. Kami diberikan input untuk add area, lalu di display all. Nanti outputnya bakal parkir area car. Nah, di sini test case 2, tambahkan multi area. Nah, di sini kami akan menginput area. Lalu outputnya akan seperti ini. Dan selanjutnya juga seperti di bawah ini. Nah, kemudian ada fitur untuk menempatkan kendaraan di daerah parkir. Validasi kapasitas dan jenis kendaraan. Kemudian di test case 41 ada nanti parkir dan ketentuan. Kemudian nanti ada di add area parkir, kemudian di display, dan akan melakukan output seperti ini sampai ke test case selanjutnya. Nah, kita akan lanjut ke demonstrasi modelnya. Kita mulai dari parking area terlebih dahulu. Di sini baris yang pertama adalah package PBO F01 model. Ini adalah penempatan lokasi folder file yang memastikan struktur kode kita rapi dan terorganisir dalam paket model. Di bawahnya terdapat import Jakarta persistent dan Java utils, yang berarti kita mengimpor library GPA itu menggunakan versi Jakarta, versi yang terbaru, agar menggunakan anotasi ORM, serta mengimpor list untuk mengumpulkan kumpulan data kita. Lanjut ke entity. Di entity ini adalah notasi yang sangat penting. Ini memberitahu Hibernate bahwa kelas parking area kita
bukanlah kelas Java yang biasa, melainkan sebuah entitas yang harus dipetakan ke dalam database. Nah, database kita tadi kan ada dibuat POM XML. Kemudian di bawahnya ada tabel, yaitu dengan nama parking area. Baris ini spesifik memerintahkan kita, sistem, untuk membuat si tabel bernama parking area di dalam database kita. Di bawahnya ada ID. Nah, anotasi ini menandakan bahwa variabel di bawahnya adalah primary key ataupun identitas unik untuk tabel ini. Di bawahnya ada kolom dengan nama name, nullable false, dan private string name. Ini memetakan variabel name menjadi kolom di tabel. Nullable sama dengan false berarti kolom ini wajib diisi, tidak boleh kosong. Hal yang sama berlaku juga untuk si capacity. Nah, si capacity di sini dengan kapasitas maksimal. Kemudian ada si alloy type ini untuk jenis kendaraan yang diizinkan. Kemudian di sini terdapat hubungan one to many parking area. Ini adalah implementasi relasi antara tabel. One to many berarti satu area parkir bisa menampung banyak kendaraan. Di sini ada mapped by ini. Nah, menghubungkan relasi ini dengan variabel kelas vehicle dan fetch type. Agar memastikan kita untuk memanggilkan data area parkir dan data seluruh kendaraannya ikut ditarik bersamaan. Di sini ada private list vehicles. Ini adalah wadah penyimpanan menggunakan tipe data list untuk menampung banyak objek vehicle dalam satu area parkir. Di bawahnya ada public string get name hingga sampai di akhir ini kan sama saja public string get name. Ini adalah kumpulan setter dan getter kita dalam OOP. Dan ini adalah penerapan prinsip enkapsulasi untuk melindungi data kita, di mana kita menggunakan metode public untuk mengakses dan atau mengubah variabel privat ini. Kita lanjut ke kode yang kedua. Di sini, saya akan menjelaskan bagian vehicle. Sama seperti tadi, package PBO F01 model dan import Jakarta persistent ini, sama seperti yang tadi fungsinya mendeklarasikan lokasi file dengan mengatakan ala-ala GPA yang kita butuhkan untuk operasi database. Di bawahnya ada entity dan tabel name dan vehicle. Ini berarti kita memerintahkan ORM Hibernate kita untuk menyatakan bahwa kelas vehicle ini adalah entitas yang akan dicetak menjadi tabel bernama vehicle dalam database kita nanti. Di bawahnya ada ID, kemudian ada kolom name, plate number, nullable sama dengan false, private string, plate number. Sesuai dengan spesifikasi soal kita, bahwa keunikan kendaraan dijamin melalui plat nomor. Maka kita letakkan ID di atas plat number kita. Nah, itu gunanya. Kemudian, analogi sederhananya, kalau plat nomor ini tidak bertindak sebagai KTP atau NIM bagi kendaraan tersebut, ini adalah primary key yang tidak boleh kosong, yang berarti nullable sama dengan false. Di bawahnya ada kolom name sama dengan owner. Sama juga dengan nullable false yang berarti si plat number ini harus tersedia. Di bawahnya ada kolom name type nullable juga, berarti sama seperti tadi, dua baris ini mendaftarkan kolom untuk nama pemilik dan tipe kendaraannya. Dan keduanya wajib berstatus diisi. Kemudian ada tipe many to one. Join kolom name sama dengan area name. Private parking area, parking area. Ini adalah bagian relasi yang sangat krusial. Ini adalah kebalikan dari relasi di kelas parking area tadi. Many to one berarti banyak kendaraan bisa menempati satu area parkir yang sama. Anotasi join kolom akan membuat sebuah foreign key ataupun kunci tamu bernama area name di tabel kendaraan sebagai analogi. Dan variabel parking area ini seperti tiket parkir elektronik di dalam mobil selalu mencatat saat ini saya sedang parkir di mobil area mana. Nah, di sini ada public string get plate number hingga akhir, dan kembali lagi ini adalah implementasi pilar enkapsulasi dalam pemrograman berorientasi objek. Yang berarti kita membungkus data sensitif kendaraan dengan hak akses privat, lalu menyediakan fitur resmi berupa setter dan getter untuk berinteraksi dengan data tersebut secara aman. Nah, kita masuk ke bagian app-nya yang terakhir dari antara yang tiga ini. Disinilah semua nanti logika bisnis kita berjalan dan berinteraksi dengan pengguna.
Kita mulai dari eh, yang tadi kita buat dari entity factory, factory persistent, create entity manager factory. Nah, ini adalah mesin utama dari GPA. Analogi sederhananya adalah si entity manager ini adalah petugas database kita. Dialah yang bertugas menyimpan, mencari, dan memperbarui data dari objek Java ke dalam tabel database H2. Kemudian di sini ada scanner ya. Scanner seperti program-program sebelumnya ini untuk si scanner dan walau scanner Hexnest lain ini adalah bagian untuk membaca input. Program kita akan terus membaca perintah baris demi baris hingga tidak ada lagi teks yang dimasukkan atau sampai di sini diberikan triple dash yang berfungsi sebagai tombol stop. Nah, jadi kalau nanti di input triple dash ini, maka program akan mengeluarkan outputan ataupun keluaran. Kemudian ada string token, line split, kemudian ada pagar, string comment token, yang berarti karena format yang di soal tadi memasukkan tanda pagar, jika kita membaca teks tersebut menjadi potongan data agar mudah diproses. Kemudian kita ke if comment equals area add. Ini adalah kemudian di sini juga ada vehicle add. Ini adalah ketika perintah yang dipanggil, kita menginstansiasi atau membuat objek baru, entah itu parking area, entah itu vehicle. Nanti kita isi distribusinya menggunakan data dari token. Lalu perhatikanlah baris persistent ini. Nah, di sini, nah kalau kita lihat dari persistent ini adalah bahasa Java JPA untuk mengatakan tolong dulu simpan objek baru ini sebagai baris data baru ke dalam database secara permanen. Dan semua operasi ini dibungkus dalam transaksi begin dan commit agar datanya aman. Lanjut lagi, kita ke if command equals park. Di sini kemudian kita mencari kendaraan dan area parkirnya dulu di database menggunakan mfind. Nah, di sini mfind. Selanjutnya, program kita bertindak seperti petugas parkir sungguhan. Ia memvalidasi apakah tipe kendaraan sesuai dengan is type match, ataupun apakah kapasitas area yang masih tersedia is not full. Dan jika lolos validasi, kita atur relasinya menggunakan vehicle set parking area. Nah, selanjutnya, lalu kita gunakan merge vehicle untuk memperbarui data kendaraan di database menggunakan penanda bahwa ia kini sudah terparkir di daerah tersebut. Nah, lanjut lagi kita ke if command equal display all. Jadi si display all ini untuk mencetak summary, saya menggunakan query GPKQL yaitu select a from parking area a order by a name ask. Yang berarti query ini menarik semua area parkir dan langsung mengurutkannya sesuai abjad ataupun ascending. Selanjutnya program ini akan mengecek nama setiap parkir. Jika ada kendaraan di dalamnya, program ini akan menarik daftar vehicle tersebut lalu mengurutkannya berdasarkan plat nomor menggunakan komparator comparing. Nah, selanjutnya terakhir, seluruh data akan dicek ke layar sesuai dengan format contoh input dan output. Selanjutnya saya akan menjelaskan database kita, XML kita. Jadi, ini
Jadi ini adalah salah satu file yang konfigurasinya sangat penting dalam menjalankan kode kita dan tidak boleh dilewatkan, yaitu persistent XML. Jika kelas model tadi adalah blueprintnya, cetakannya, dan kelas app Java adalah mesin utamanya, maka si persistent XML ini adalah jembatan penghubung antara program Java kita dengan sistem database kita. Disinilah kita mengatur kemana dan bagaimana data kita akan disimpan. Mari kita lihat isi konfigurasinya. Yang pertama adalah persistent unit name parquet book. Nah, ini adalah persistent unit name parquet book ini pendefinian nama unit persisten kita yaitu parquetbo, di mana nama inilah yang dipanggil oleh entity manager vector di dalam app.java untuk menyalakan koneksi database. Yang di bawahnya ada provider ORG Hibernate, GPA Hibernate. Di baris ini untuk menentukan bahwa kita menggunakan Hibernate sebagai mesin ataupun provider GPA yang bekerja di belakang layar untuk mengeksekusi semua perintah database kita. Kemudian di bawahnya lagi ada kelas PBO model parking area class. Nah, dan kelas PBO F01 model vehicle class. Di sini kita mendaftarkan entitas-entitas yang sudah kita buat sebelumnya, dan analogi sederhananya kita melaporkan ke sistem untuk mengenali dua kelas ini dan membuatkan tabel untuk mereka di database. Selanjutnya ada blok property. Di bagian ini kita mengatur pengaturan teknis mengenai koneksi database-nya. Di sini ada JBDC driver dan JBDC URL. Saya menggunakan H2 database dengan mode in memory. Ini berarti database kita berjalan sementara di RAM. Jadi pemilihan H2 ini sangat cocok dan efisien untuk kebutuhan simulasi ujian praktikum karena tidak memerlukan instalisasi server database eksternal. Dan tambahan parameter DB close delay sama dengan -1 memastikan bahwa database tidak mati mendadak saat sedang digunakan. Lanjut kita ke JDBC user dan JDBC password. Nah, ini adalah kredensial default dari H2, SA dan password kosong untuk masuk ke dalam database-nya. Kita lanjut ke Hibernate. HBM2 delete auto bernilai create drop. Ini. Bernilai ini berarti fiturnya otomatis akan sangat membantu. Saat program dijalankan, Hibernate akan otomatis membuatkan struktur tabel, dan saat program dimatikan, tabel tersebut akan otomatis dihapus. Ini memastikan setiap kali program di-run, kita mendapatkan database yang bersih. Selanjutnya ada Hibernate show SQL. Bernilai false, pengaturan ini bertujuan untuk memastikan tampilan query SQL di terminal, sehingga output yang tercetak di layar hanya summary area parkir sesuai dengan yang diminta di soal ujian tanpa dikotori oleh log sistem yang Hibernate. Nah, selanjutnya di sini ada XML. Karena proyek berarti ini dibangun dengan Maven, POM XML adalah project object model. Ini bertindak layaknya sebuah daftar belanja ataupun buku resep. Di sinilah kita mendata identitas aplikasi dan alat-alat pihak ketiga ataupun library. Apa saja yang diunduh secara otomatis oleh sistem agar perlu diunduh secara otomatis agar program kita dapat berjalan. Mari kita bahas bagian-bagian yang penting dari konfigurasi berikut. Di sini ada grup ID dengan NIM saya dan artefak yang lainnya. Sesuai dengan identitas unik proyek saya sesuai dengan instruksi penugasan, saya telah mengubah grup ID menjadi NIM saya. Dan artefak ID ini menggunakan nama modul proyek kita, PBO F01. Kemudian ada blok di sini properti. Kemudian di bagian ini saya menetapkan bahwa proyek ini dituliskan dan harus dikompilasi menggunakan standar Java. Ini memastikan program kita berjalan dengan stabil sesuai dengan lingkungan pengembangan dan environment. Kemudian ada blok dependensi. Ini adalah bagian yang paling krusial, yaitu mendaftarkan alat bantu dari luar. Terdapat dua dependensi di sini, yaitu Hibernate Core
Hibernate Core versi 652 final. Ini adalah alat utama dari GPA yang kita bahas di awal tadi. Dengan mendaftarkan ini, Maven akan mengunduh seluruh library Hibernate di dalam proyek kita, sehingga kita bisa menggunakan anotasi seperti entity tadi, ID tadi, dan melakukan pemetaan objek ke dalam database. Kemudian ada H2, di sini adalah versi 22.224. Ini adalah driver database H2. Nah, tanpa dependensi ini, program Java kita tidak akan tahu cara berkomunikasi dengan database H2 yang sudah kita atur dalam XML persistent tadi. Saya menambahkan text scope runtime scope ini karena driver ini hanya dibutuhkan pada saat program dieksekusi atau dijalankan. Nah, sebagai summary untuk POM XML ini, untuk memastikan seluruh library yang kita butuhkan yaitu Hibernate dan H2 tersedia di dalam proyek. Kemudian untuk persistent XML mengatur bagaimana koneksinya, dan kelas model mendefinisikan bentuk datanya. Dan app.java menjalankan logikanya. Semuanya saling terintegrasi dalam membentuk sistem part aktif. Oke, sekianlah penjelasan dari program kali ini. Mungkin saya akan coba merankannya. Jadi di sini eh, pada readme-nya tadi kita disuruh untuk menjalankannya. Nah, di sini adalah contoh input dan kita mulai dari case yang pertama. Kita mulai dari tes yang ini. Area input area parkir. Di sini mungkin saya akan coba dengan uh, tambahkan kemudian up. Saya akan coba runkan. Hmm, lanjut dulu kita ke sini. Oke, mungkin bisa di sini. Input area add parking car. Oh, kalau display all. Kita ulang ya. Nah, ini nih. Ini. Semoga berhasil. Eh, oh, oke. Sebentar.
Hmm, display out. Oke. Nah, akan mengeluarkan area parkir A10.0 sama seperti expected output yang ada di Redmi. Lanjut lagi, kita ke test case yang kedua. Bentar. Ini kita display all. Mungkin sedikit sedikit. Ini kita ulang dulu. Kita ulang dulu. Ini kemudian car udah sih ya? Belum display out. Nah, akan mengeluarkan area mobil car 510 dan area motorcycle dan 15 dan 0. Di sini kita lanjut lagi ke test case 3.3. Kita input area add area untuk menentukan GD-nya untuk cycle. Lanjut, kita buat display out. Nah, akan mengeluarkan input areanya. Area GD72 motorcycle 20. Nah, kita lanjut ke test case 3.4. Lanjut lagi. Lalu kita display all. Nanti expected outputnya akan area 1, car 1.1. Kemudian ada ininya, plate name-nya, plate number. Kemudian kita ke tes 3.5. Ini ada area VIP car. Area VIP car dan area ini menyesuaikan dengan plate number B1 AA. Kemudian lanjut lagi ada vehicle add body car. Lanjut lagi ada plug EV, ada park VIP lagi sampai aduh sampai eh lanjut lagi kita display out dan akan mengeluarkan outputan seperti ini.
area VIP 52, B1AA, kemudian B2 Budi Car, kemudian area 7-nya 722. Kita lanjut ke yang keempat. Di sini ada input area at parkir M01 di sini. Kita lanjut lagi ke vehicle at M123 Cita dan motorcycle Cita. Kemudian lanjut lagi park untuk M ini. Kemudian lanjut lagi display. Dan akan mengeluarkan output dan seperti berikut. Parkir M motorcycle 101 M123 Cita motorcycle. Nah, kita lanjut lagi ke test case 4.2. Area parkir motorcycle. Sini area parkir motorcycle. Mungkin sedikit salah. Aduh, apa ini? Oke, kita ulang jalankan lagi. Nah, di sini ada input area at parkir motorcycle. Kemudian ada vehicle car di bawahnya. Kemudian ada parkir M di bawahnya. Lalu display all. Oke. Display all. Nah, sorry. Di sini bukan. Ulang. Kita display all. Aduh. Ulang dulu. Sebentar. Kita ulang dulu. Sini sudah beberapa kesalahan di area parkir motorcycle. Yang kedua vehicle dan car. Ada parkir M. Dan display all. Nah, akan mengeluarkan parkir M motorcycle 10. Task case yang ketiga ada area at parkir car B. Lanjut ada vehicle car. Lanjut ada vehicle at lanjut ada parkir ketat. Ada park A2 parkir ketat.
Kita display all. Lanjut. Nah, akan mengeluarkan expected output parkir ketat core 11 dan A1 EK car. Parkir E motorcycle 10.0. Lanjut ke tes case yang keempat, ada validasi kendaraan tidak terdaftar. Untuk itu ada add area untuk memeriksa ini. Kita buat ada park ghost area, lalu display all. Expected outputnya akan area X EK car X car. Lanjut kita ke display all. Di sini akan menampilkan data area parkir, as changing name, nama yang berurutan. Di sini test case-nya ada area, zone car sama seperti tadi. Kita input dulu. Sini ada ini. Kita copy dulu. Juga lanjut ke area di sana ini. Lalu kita display all. Akan menggunakan output zona A car 5, zona C, dan zona Z. Kita lanjut ke test case yang ke-5.2. Ini adalah sorting kombinasi area dan kendaraan. Di sini lumayan banyak yang harus diinput, jadi kita harus mau input satu-satu. Untuk di area ini. Vehicle add locker. Pelan-pelan. Ada vehicle. Ada vehicle. Kemudian ada vehicle. Kemudian ada park. Ada park dan park M, dua area. Selanjutnya ada display all. Dan expected outputnya akan ada seperti ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke test case 5.3. Kita akan langsung input yang terakhir. Ini adalah yang terakhir. Ini adalah yang terakhir dari test case-nya. Dan kita akan display all juga. Nah, inputannya akan seperti ini. Inilah semua yang dari tadi kita buat. Oke. Mungkin kesulitan yang saya hadapi seperti yang sama seperti yang pada saat UAS ya, untuk penamaan variabel yang lebih konsisten, kemudian untuk memahami logika pemrograman yang lumayan kompleks berikut, saya kurang, namun saya masih tetap belajar untuk memahaminya.
Untuk beberapa hal mungkin yang simpel juga saya sering lupakan dengan tadi saya salah di persistence. Saya buat persistent C, aturannya kan persistent C. Nah, dari variabel variabel perubahan variabel sekecil itu pun dapat menyebabkan error tadi. Error yang benar-benar banyak. Kemudian untuk di pompe SML tadi juga tadi saya bingung tadi menggunakan Mavennya harus dikonfigurasi harus pakai extension ternyata saya cuma buat jadi versi yang berbeda saja. Selanjutnya mungkin sekianlah penjelasan UAS PBO yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak dan teman-teman sekalian paham akan penjelasan saya. Terima kasih juga untuk teman-teman dan Bapak yang telah menonton video saya sampai akhir. Semoga video yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan terima kasih PBO, terima kasih pemrograman berorientasi objek. Eh, dan berikut adalah penjelasan saya. Terima kasih.